Dan kami terima jaminan daripadamu. Dan semua jarahan tahir, bahkan sebelum diambil. Terima kasih Bapa. Kami bawa benua Eropa, negara masing-masing kau angkat di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, selamatkan bangsa-bangsa ini Tuhan. Amin. Mereka pernah bawa Injil ke seluruh dunia. Biar kini Injil masuk lagi ke hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, meteraikan semuanya. Termeterai dalam nama Tuhan Yesus. Dan Kau bicara hari ini, bangun hidup kami seperti yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua berkata, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan. Saya minta tolong Pak Victor bacakan nanti. Di 2 Raja-Raja, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. 2 Raja-Raja, pasal yang pertama, pasal kedua, 2 Raja-Raja 2, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Nah, sebelum Pak Victor bacakan, mungkin untuk mengingatkan saudara, sebenarnya di dunia ini orang mulai gencar buat namanya peperangan rohani, terutama di negara-negara barat. Dimulai oleh seorang hamba Tuhan, dia seorang profesor yang mengajar di Fuller Theological Seminary. Pada waktu itu beliau, namanya Peter Wagner, mengajar bagian misi. Dan orangnya sangat cerdas, bukan orang karismatik, tapi kemudian dia melihat bahwa semua mahasiswa yang lulus dari kampusnya dikirim ke dunia ketiga menghadapi sebuah realita. Dan mereka pulang, mereka lapor berkata, ada yang tidak pernah kami pelajari, yang kami temukan di lapangan, yaitu bahwa kita berhadapan dengan kuasa gelap. Saudara sekalian, mereka orang yang sangat teologis, istilahnya itu teologi yang ngelotok, tapi kemudian mereka berhadapan dengan sebuah fakta yang mengagetkan. Dan dari situlah hamba Tuhan ini mulai belajar menangkap apa yang Tuhan mau. Dan dia berkata, satu yang kita tidak pernah pelajari selama ini, kita tidak pernah pelajari soal peperangan rohani. Dan saat itulah Tuhan buka begitu banyak ayat, dan dia tulis begitu banyak buku tentang peperangan rohani. Oleh karena itu ditulis oleh orang yang sangat teologis, dan dia bukan orang bodoh, menimbulkan kehebohan di banyak tempat, karena ternyata itu menolong banyak orang pinter lain lagi, untuk bisa melihat dengan perspektif yang sama, dan mereka mengakuinya. Sejak itulah dunia barat dikenalkan dengan yang namanya peperangan rohani. Indonesia sudah kenal cukup lama, dan sebagian masih percaya, sebagian menjadi tidak percaya. Yang teologia ngelotok percaya, yang tidak terlalu teologia menjadi tidak percaya. Tapi itulah manusia, yang awal jadi yang terkemudian jadi yang terdahulu. Tapi saya percaya sebetulnya itu merupakan alat Tuhan yang luar biasa. Saya nggak bisa mengerti orang tidak percaya itu. Kalau memang tidak ada, buat apa Rasul Paulus menulis, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau tidak ada peperangan rohani, mengapa Paulus mengatakan, sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh dan penghulu di udara. Sesuatu yang sudah gamblang, iblis bisa pelintir begitu rupa, sampai Anda tidak mau melakukannya. Dan orang berpikir, kalau Anda berdamai dengan iblis, dia akan berdamai dengan hidupmu. Saya mau beritahu, namanya saja iblis, saudara. Percayalah, Anda berdamai dengan dia, Anda akan dihabisi dengan sangat gampang. Tidak ada pilihan, kita harus berdiri pada posisi kita, dan kerjakan yang harus kita kerjakan. Joel Osteen tulis sebuah buku, I Declare. Anda tahu, dia mengatakan apa? Aku mendeklarasikan. Deklarasi itu sebuah peperangan rohani. Anda declare kebenaran Tuhan, dan itu akan mempengaruhi akan kehidupan kita. Amen. So, mari Pak Victor tolong bacakan 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15.
Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu, mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orang yang berkuda. Kemudian tidak dilihatnya lagi, lalu direnggutkannya pakaiannya, dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, di manakah Tuhan Allah Elia? Ia memukul air itu, lalu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana. Maka menyeberanglah Elisa. Ketika rombongan nabi yang dari Yeriko itu melihat dia dari jauh, mereka berkata, roh Elia telah hinggap pada Elisa. Mereka datang menemui dia, lalu sujudlah mereka kepadanya sampai ke tanah. Amen. Saudara, satu hari Tuhan bicara dengan saya begini, destinimu itu, kemana, sejauh mana Anda bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan, tergantung dari siapa engkau yang di dalam. Dalammu itu seperti apa? Itu ukuran seberapa Anda akan bisa mencapai akan destinimu. Kenapa begitu, Pak? Kalau begitu kan ditentukan oleh manusia. Enggak juga. Tetapi ditentukan oleh seberapa kita mengizinkan Tuhan membentuk manusia dalam kita. Dan seperti itulah nanti jadinya kita ke depan akan seperti apa. Saya beri contoh. Ada orang mengatakan begini, Pak, kan mesti menang Tuhan dong. Dalam pergulatan kita dengan Tuhan, Tuhan pasti yang menang. Saya berani ngomong, ternyata tidak selalu. Ada ayatnya. Anda baca di Kejadian, satu hari Yakub sendirian di sungai Yabok. Dia takut ketemu dengan Esau kakaknya karena Esau sudah bersumpah akan membunuh dia. Lalu kemudian Tuhan mendatanginya dan diajak berantem Yakub. Sampai menjelang fajar, malaikat Tuhan berkata, aku mau pergi. Yakubnya berkata, tidak. Engkau tidak boleh pergi sebelum kau memberkati aku. Dipukul pangkal pahanya sampai pincang. Dan akhirnya Yakub tetap tidak mau melepaskan. Lalu kemudian Tuhan berkata begini, namamu siapa? Dia berkata, Yakub. Dan Tuhan berkata, hari ini
kamu telah bergumul, kamu telah berantem melawan Tuhan dan manusia, dan kamu menang. Namamu bukan lagi Yakub, tapi Israel. Tuhan yang ngomong loh, kamu menang. Sekarang saya mau tanya, Tuhan dengan Anda dan saya ternyata menang siapa? Semua rohani berkata, Tuhan. Kalau betul Tuhan yang menang, tidak ada orang hidupnya kacau. Ya loh, tidak ada orang pikirannya jorok. Tidak ada orang hobinya pengen pacaran terus. Berarti Anda menang toh dengan Tuhan? Tuhan belum bisa menundukkan saudara? Itu sebuah pengakuan loh. Dan Tuhan berkata kepada Yakub, kamu menang. Nah, mengapa dikatakan Tuhan kamu menang? Sebab ketika penciptaan, Tuhan itu memberikan kepada manusia yang namanya kehendak bebas atau free will. Dan kehendak bebas yang Tuhan berikan buat kita itu Tuhan hormati. Nah, dalam kaitan Tuhan menghormati kehendak bebasmu itulah, maka keputusan di tangan saudara, karena itu nanti ada penghakiman. Berdasarkan apa? Berdasarkan keputusan-keputusan yang kita ambil dalam kehidupan kita ini. Nah, apakah itu berlanjut? Ya. Makanya seberapa Anda dan saya mengizinkan Tuhan membentuk manusia batiniah kita, kelak seperti itu cetakan akan destiny atau masa depan kita. Dan saya mau katakan lagi, seberapa Tuhan akan memberikan kepada kita tergantung dari seberapa cetakan kita ini atau wadah kita ini bisa menampungnya. Dan Alkitab berkata begitu loh. Ingat, Alkitab mengatakan Yesus mengajar kepada mereka masing-masing sesuai dengan pengertian mereka. Jadi ngajar pun Tuhan itu, dia ngelihat akan porsi kita. Ini seberapa bisa diajari? Pengertiannya seberapa? Kalau pengertiannya cetek, dia nggak akan bawa kita ke tempat yang langsung dalam. Jiwa kita nggak bisa nerima. Maka dia akan mengajar, yang ngomong Alkitab loh, sesuai dengan pengertian kita masing-masing. Itulah sebabnya terjadi banyak perbantahan. Waktu orang ngomong tentang firman, pengertian Alkitab, akan kebenaran, pengalaman rohani, terjadi perbantahan. Kenapa? Orang itu pegang sesuai dengan pengertian mereka masing-masing. Nah, sebetulnya dalam dunia nyata juga sama kan? Mengapa orang tua dengan anak beda pendapat? Ya karena pengertiannya berbeda. Orang tua kalau anaknya pulang malam ribut. Buat si anak itu kolot. Ya sudah kalau gitu aku pulang pagi. Namanya jarak kalau begitu. Ngerti saudara? Nah itu pengertian karena berbeda-beda menimbulkan sebuah konsep yang berbeda-beda. Yang ngomong Tuhan loh, Alkitab berkata loh, Yesus mengajar sesuai dengan pengertian masing-masing. Yesus berkata, engkau akan mengetahui kebenaran, engkau akan mengenal kebenaran, dan kebenaran itu, yaitu kebenaran yang kamu ketahui, akan memerdekakan kamu. Berarti kalau Anda belum tahu, kebenaran itu tidak punya otoritas untuk memerdekakan saudara. Karena kita merdeka itu bukan sekedar karena seseorang melepaskan belenggu kita. Tapi maukah Anda keluar dari penjara yang membelenggumu selama ini? Petrus pernah mengalami, dia dipenjara oleh Herodes. Malaikat membuat rontok semua rantainya. Tapi kalau dia tidak ikut melangkah keluar dengan malaikat itu, dia nggak akan keluar. Saya percaya 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah melakukan buat kita. Pertanyaannya adalah Anda keluar tidak dari penjara yang selama ini membelenggumu? Nah, apa yang kau ketahui, kebenaran bicara apa, tiba-tiba membuat kita sadar, iya aku ini terpenjara. Dan Tuhan berkata, aku sudah lepaskan engkau, nah keluarlah. Saya pernah dengar cerita,
zaman perjuangan menjelang kemerdekaan, ada beberapa pejuang kita ditangkap oleh Jepang. Dan suatu hari, ketika bom atom jatuh di Hiroshima dan Nagasaki, Kaisar Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dan waktu itu tidak ada siaran radio yang dengan gampang diakses. Dan pada waktu itu ada kejadian aneh. Sekitar awal-awal Agustus itulah tentara Jepang itu aneh. Itu pintu penjara dia buka aja. Mereka di situ, mereka dengar siaran radio, mereka sudah kalah perang. Maka mereka berpikir, ya sudah kita buka aja pintu penjara. Ngapain kita penjarakan mereka? Tapi bahasanya nggak nyambung. Orang kita nggak ngomong Jepang, Jepang nggak ngomong bahasa daerah kita. Akibat hari-hari, pejuang itu tetap dalam penjara. Sampai ada pejuang lain masuk, melucuti pasukan Jepang, yang di penjara bingung. Kok kalian berani sekali? Mereka berkata, kita merdeka. Oh ya, tapi aku terkurung. Temannya coba buka dari luar, nggak ada kunci. Lu aja yang goblok selama beberapa hari ini. Oleh karena kamu tidak mendengar apa yang terjadi, maka kau belum tahu kebenarannya. Maka berhari-hari mereka terkurung di penjara yang sudah terbuka nggak terkunci, dengan penjagaan yang sudah lemes dan berkata kita pulang sebagai negara jajahan. Kebenaran seperti itu. Tuhan sudah sampaikan kebenaran, Anda mesti tangkap kebenaran, lalu Anda bertindak. Peperangan rohani itu bukan kita melawan setan dan kita belum tentu menang atau kalah. Tuhan sudah menang, kita bertindak dalam ketepatan kita, dan kita mengalami kemenangan. Amen, saudara? Tapi ada bagian kita yang harus dikerjakan. Ada orang pakai ayat, Tuhan berperang ganti kita. Oke, Tuhan memberkati Anda, bukan karena pekerjaanmu, nganggurlah saya mau lihat. Gak usah kerja, gak usah dagang. Nanti burung gagak kirim makanan buat kita. Emprit yang datang, saudara. Atau yang rohani, burung gereja. Bayangin, burung gereja bawa apa? Gak bawa yang lain. So ada bagian di mana kita harus melangkah, ada bagian Tuhan yang mengerjakannya buat kita. Kita melangkah juga dalam pimpinan Roh Tuhan, Roh Kudus yang nuntun kita apa yang harus kita lakukan. Karena Alkitab juga berkata, kalau yang tidak kerja tidak usah makan. Tapi kerja kita bukan karena dengan kekuatan daging, tapi karena anugerah dan blessing Tuhan yang menyertai kita. Nangkap saudara? Yesus berkata, aku mengajar sesuai dengan pengertian kalian. Kebenaran yang kamu ketahui itulah yang memerdekakan kamu. Tapi ingat ada perumpamaan Tuhan. Ada seorang raja punya 3 orang hamba. Ketika dia mau pergi, masing-masing diberi talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Masing-masing menurut kesanggupan mereka. Jadi Tuhan itu ngukur seberapa Anda dan saya bisa diberkati. Seberapa Anda dan saya bisa nampung apa yang dia mau berikan. Seberapa Anda dan saya bisa ngerti apa yang dia katakan. Dan itu akan mempengaruhi sangat banyak. Karena itu sebetulnya Anda harus mengerti. Jiwamu ini harus dididik. Jiwa kita ini harus dibentuk. Cara berpikir kita harus dirubah. Alkitab berkata, harus ada pembaharuan akan pikiran. Cara mikir kita harus diubah. Kapasitas kita harus diperbanyak. Jangan puas diri. Nah, itulah sebabnya kalau Anda perhatikan. 2 orang murid pertama Yesus, yang bekas muridnya Yohanes Pembaptis, ketika mereka ikuti Yesus, Tuhan menoleh berpaling kepada mereka. Ini 2 orang murid awal. Andreas dan Yohanes. Ketika Tuhan melihat mereka mengikuti dia bertanya satu pertanyaan. What do you want? Apa yang kamu inginkan? Mereka berkata, Guru, di mana engkau tinggal?
Dan Tuhan berkata, sejak itu mereka tinggal bersama dengan dia. Di mana kuncinya? Passion. Apa passion, saudara? Apa yang paling menggetarkan hati, yang paling engkau rindukan? Dan Tuhan akan ikuti. Dalam pengertian, dia menghormati akan free will kita. Maka di mana passionmu, akan tercipta sesuatu yang baik. Orang yang kerja tanpa passion tidak akan bagus. Saya beri contoh ini. Anak laki saya. Dia itu punya passion yang luar biasa. Kalau ketemu hamba-hamba Tuhan. Tapi menurut saya rada curang sedikit. Tidak semua hamba Tuhan. Benny Hinn dia mau banget. Morris Cerullo dia mau. John Avancini apalagi dapat duit dia soalnya. Semua yang dekat-dekat John dibagi duit. Berapa? $100, lumayan. Hampir cetio. Dia kalau dia restot, dia diem aja. Pura-pura nggak dengar. Ada di restot tuh, katanya gitu. Tapi yang dia suka, passionnya keluar. Tahun lalu ada kejadian menarik sekali. Saya dengan Pak Tim jemput John Avancini di Jakarta. Kami naik Garuda, mendarat di Semarang. Zep, mendarat. Saya sudah berdiri, membawa tas kecil saya, Brother John di sebelakang saya, dan tidak ada perintah dari kapten pilotnya untuk membuka pintu. Biasanya kan, door may be open, nggak ada perintah. Jadi ini pramugari sama pramugaranya bingung, kok kapten tidak memberikan perintah untuk kita buka pintu ya? Ada orang-orang dengan passion tinggi melakukan tugasnya. Membuat orang itu bisa sukses karena dia kerja itu dan dia suka kerjaan itu. Apa yang membuat Anda suka? Apa itu? Passion. Kalau itu nggak ada, saudara. Anda mau apapun dengan Tuhan pun nggak ada gunanya. Nah, kita baca tadi. Elia itu punya kelompok nabi. Konon beberapa ratus orang itu. Dia punya sekolah nabi. Tapi dia punya pelayan pribadi namanya Elisa. Sudah jadi rahasia umum. Di antara mereka Elia akan diangkat Tuhan ke surga. Dari Gilgal ke Betel, dari Betel ke Yeriko, dari Yeriko nyebrang Yordan. Elia berkata kepada Elisa, kamu di sini saja. Aku akan melanjutkan perjalananku. Tapi dia berkata apa? Demi Tuhan dan demi hidupmu, aku akan ikut engkau. Dicegah loh. Dicegah, dia berkata tidak. Sebab dia punya passion. Dia kan pertama sadar, aku dipanggil untuk jadi nabi. Kenyataannya selama Elia hidup tidak pernah muncul asisten nabi namanya Elisa. Di zaman Elisa masih mending ada Gehazi yang walaupun gagal. Tapi Elisa nggak pernah muncul zaman Elia. Dan sekarang dia mengerti Elia akan diangkat Tuhan. Seperti dia mau berkata ada sesuatu yang dia punya yang belum dia wariskan. Apa itu? Hak kesulungan. Itulah sebabnya dia mengatakan berikan kepadaku 2/3 itu daripada apa yang kau punya. Dia mau berkata, aku minta hak kesulungan. Dan Elia berkata, yang kau minta itu sukar. Tapi kalau engkau bisa melihat, akan diberikan kepadamu. Dimulai dengan passion di hati kita. Nabi-nabi yang lain diam aja. Kenapa lu nggak ikut? Nggak disuruh sih. Kenapa nggak ikut? Nggak diajak sih. Ya kita kan sungkan nggak diajak. Orang yang punya passion, dia akan berani nerobos. Bahkan kesungkanannya dia terobos. Sebab dia punya passion. Rasa malunya dia terobos. Harga dirinya dia terobos. Kesombongannya dia terobos. Karena dia punya passion. Dan passion inilah awal.
Dan orang yang punya passion, selalu Anda akan lihat sesuatu nanti. Dan dengan apa yang kau lihat dari Tuhan, akan mengubah destinimu. Rombongan Nabi ini banyak dan itu mayoritas. Tidak ada satupun yang bahkan mau mengantar Elia ke kota yang selanjutnya. Di tiap kota dia punya puluhan murid, nabi-nabi. Bahkan mengantar Elia ke kota berikutnya saja, tidak mereka kerjakan. Sederhana, nggak disuruh sih. Saya bersyukur beda sedikit dengan para murid Yesus. Ketika Tuhan mau terangkat ke surga, dia tidak pernah buat undangan, hadirilah pengangkatanku ke surga. Jam sekian, reserve tempat kepada Petrus, nggak ada, saudara. Mereka dengar, mereka tahu, mereka ikut. Alkitab berkata 500 orang melihat Yesus terangkat ke surga. Zaman Elia, kasusnya beda. Mayoritas muridnya tidak peduli. Mungkin saya berkata terlalu jahat kalau tidak peduli. Nggak ada passionnya. Dan mungkin tipikal seperti orang Jawa Tengah. Nggak disuruh sih. Nggak diajak sih. Coba kita diajak. Coba Elia ngomong baik-baik dong sama kita. Nicely. Ayo ikut semua ya rombongan. Gue mangan-mangan sih neng dur. Kowe nggawa bak jagung kabeh ya, ngono api nyamber dikene crut. Nah, jagung bakar. Enggak ada, Saudara. Dia bahkan melarang Elisa, berkata, "Kamu di sini aja." Tapi orang yang punya passion, dia tahu yang seharusnya dia kejar itu apa. Saudara, siapa Anda sebenarnya? Dalammu itu apa? Dalam kita tidak terdidik dengan baik, tidak terbentuk dengan baik. Anda diberi jubah apapun, tidak mengubah apa-apa. Saya beri contoh orang Israel. Saudara, saya percaya Tuhan itu Tuhan yang bijaksana. God is too wise to be mistaken. Amen? Kenapa enggak nyanyi lagu itu ya? Habis nyanyi lagu, God is too wise to be mistaken. Tuhan itu sangat bijaksana dan enggak mungkin salah. Nggak mungkin. Ketika Tuhan membawa orang Israel, ini yang saya tangkap. Rencana awal Tuhan adalah dari Goshen, keluar nyebrang Laut Merah, langsung menuju ke tanah orang Filistin, yang subur, transit sebentar, mandi keramas sebentar, makan minum enak, kenyang, berangkat lagi, menyeberang Yordan, langsung tanah Kanaan. Kalau Anda lihat akan rutenya akan seperti itu. Kenapa seperti itu? Sebab Tuhan mengerti selama ratusan tahun, orang Israel tidak pernah tinggal di padang gurun. Never. Mereka tinggal di mana? Di Goshen. Tanah yang subur. Daerah hijau. Sungai Nilnya ajaib sekali. Suburnya luar biasa. Habitat mereka adalah di tanah yang subur. Mereka biasa hidup di tanah yang subur dan tidak pernah di padang gurun. Tuhan mengerti kok saudara. Kalau Anda bukan orang padang gurun, Anda harus hidup di padang gurun, Anda akan frustrasi. Isinya hanya kemarahan, pemberontakan pada akhirnya. Dan dia mengerti. Karena itulah Alkitab berkata, ketika mereka keluar dari Mesir, Alkitab mengatakan, keluarlah pasukan Tuhan dari Mesir. Bukan dikatakan keluarlah kumpulan budak. No, keluarlah pasukan Tuhan dari Mesir. Tetapi ada masalah. Kalau Anda baca minimal 2 kali lah Tuhan mengatakan begitu. Ini pasukanku, my army, tentaraku. Nah, lalu kemudian Alkitab berkata, Tuhan tidak membawa mereka melewati tanah Filistin, walaupun itu yang paling dekat. Tanah Filistin Anda mau tahu? Tempat di mana Ishak menabur, dan dia menuai 100 kali ganda. Itu tanah suburnya luar biasa. Nah harusnya Tuhan berkata, dari Goshen nyebrang laut, terus langsung ke tanah orang Filistin, dekat itu.
Masalahnya, Tuhan melihat dalam kemahatauannya. Dia berkata, nanti mereka menyesal kalau harus perang. Artinya jubah mereka di hadapan Tuhan tentara, dalam mereka apa? Budak. Harusnya masuk tanah Filistin itu mereka berkelimpahan, di padang gurun cuma dapat mana. Hanya budak yang dapat makan secukupnya asal nggak mati. Tidak ada kelimpahan sama sekali. Kalau Anda nggak percaya, pergilah ke sebuah gurun. Ekstrim cuacanya sudah mengerikan. Kalau malam dingin sekali. Kalau siang panas sekali. Nggak tahan. Berdebu semua. Kotor, jorok semua wajah kita. Saya pernah ke Mongolia. Itu daerah gurun Gobi, saudara. Tidak ada mobil bersih. Mobil kotor semua. Saya bilang, kenapa nggak kamu cuci? Buat apa? Cuci hari ini, pagi, sore, sama aja seperti ini bentuknya. Ya kami cuma mengebaskan debu aja. Mobil mau mewahnya seperti apa? Debu di mana-mana. Anda buka mulut terlalu banyak, masuk ke tenggorokanmu. Frustrasi, saudara. Kalau enggak biasa. Dikira apa Tuhan tidak mengerti? Tuhan mengerti. Tapi karena mental dalamnya budak, terpaksa Tuhan bawa mereka muter. Dan kenapa hampir semua mati di padang gurun? Enggak tahan. Berontak mereka. Itu bukan habitatnya. Saudara, biar minta passion Tuhan itu ngalir. Bentuk jadi seperti yang Tuhan mau. Ingini. Jangan puas diri. Sekalipun seringkali jiwa kita bukan jiwa yang mudah untuk diajar dan dididik. Jiwa kita lebih suka santai, menikmati ketenangan, tapi tidak pernah membawa kita kemana-mana. Jangan pernah tolak didikan Tuhan dalam hidupmu. Miliki passion yang ajaib. Minta ke Tuhan. Elisa berkata, tidak. Demi Tuhan dan demi hidupmu, aku ikut kemanapun kau pergi. Dan akhirnya lihat jubah Elia turun kepada Elisa. Jadi nabi yang luar biasa. Kalau Anda hitung kurang lebih 2 kali lipat. Dia buat mujizat lebih banyak daripada Elia. Dari mana itu? Passion. Jangan jadi orang yang begini, terserah, pokoknya saya ini begini saja, mau jadi apa, terserah Tuhan. Kalau itu seperti itu ya. Kenapa Tuhan tanya kepada orang buta, what do you want me to do for you? Apa yang engkau mau supaya aku perbuat bagimu? Kepada orang yang 38 tahun sakit di pinggir kolam Bethesda, dia bertanya, maukah engkau sembuh? Dia mau lihat Anda punya passion apa. Anda pegang MK, Anda punya passion tidak? Yang berkata Tuhan, setengah tahun harus belah 2. Atau engkau berkata, ini wena, pokoknya tiap MK rujaan, sesok gaduh-gaduh, sesok babi bakar, habislah passionmu untuk makanan. Anda punya passion di mana? Anda aktif di mana? Teman-teman live TV, passionmu di mana? Terus pokoknya aku nembak terus kebaktian. Atau kau berkata kita akan punya TV sendiri. Di mana passionmu? Anda pelayanan apapun, saya mau tanya, passionmu di mana? Biar itu yang Tuhan lihat. Karena itu akan mencetak hidupmu. Passionmu itu akan mencetak jadi seperti apa? Karena Anda punya free will. Tuhan melihat itu dan dia menghormati. Karena itu pemberian Tuhan kepada Anda dan saya. Amen, saudara. Saya berdoa, tidak ada orang yang pernah berpikir, oh Tuhan salah selama ini. Nah, dia Tuhan yang terlalu bijaksana, tidak mungkin salah. Dia Tuhan yang sangat baik, dan tidak mungkin dia buat kejahatan. Amen. Percayai hatinya. Dia mau berkata, what is your passion? Apa passion saudara? Dan setiap kali itu passionmu saudara, Tuhan itu beri. Tuhan itu beri, bahkan lebih dari yang Anda pikirkan dan doakan.
Kalau Anda punya passion, akan terus di pikiran saudara semuanya itu. Dan terus dalam doa saudara. Dia berkata, I know your passion. I'll give you more. Aku akan berikan lebih daripada itu. Yang percaya katakan amin. Tutup Alkitabmu, mari berdiri sama-sama. Percayalah Tuhan tidak akan pernah salah dalam hidup kita. Mari angkat tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Saya, Anda boleh search di internet. Penulis lagu ini sebetulnya keluar lagu ini dalam keadaan yang sangat berat dalam hatinya. Diceritakan bahwa istrinya hamil, tua, kemudian mau melahirkan. Dan entah bagaimana, bayi dalam kandungan meninggal dan istrinya meninggal. Dari situ keluar lagu ini. Dan dia berkata, Tuhan terlalu bijak. Dan tidak mungkin salah. Tuhan terlalu baik. Tidak mungkin buat yang tidak baik. Dan dia mengatakan keluar dari hatinya. Kalau engkau belum bisa melihat akan rencananya. Engkau belum bisa lihat akan semuanya. Bahkan kau tidak ngerti lagi jejak tangannya, Anda belum bisa telusuri. Percayai hatinya. Pagi hari ini dia bertanya, what do you want? Passionmu itu apa? Dapat tantangan 300 pasukan Gideon. Kalau Anda keluar passionmu buat bangsa-bangsa, Anda akan lihat, Anda akan berangkat. Pak, saya nggak punya semuanya. Passion. Anda punya nggak itu dalam hidup? Kalau itu passion itu keluar dari dalam, sesuatu akan terjadi. Tidak pernah Tuhan menanyakan apa yang kau inginkan, tanpa Tuhan bermaksud memberikan dalam hidup. Kalau orang lain bertanya mungkin sekedar mengejek kita. Tapi kalau itu lahir dari hatimu, itu passionmu buat dia, Anda akan lihat Tuhan akan kerjakan yang ajaib dalam hidup kita. Amen. Mari angkat tangan sama-sama. God is good. Yes, Lord. God is good to be mistaken. God is good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you don't resist and trust His heart.
daripada-Mu Tuhan. Semua yang baik itulah yang asalnya daripada Tuhan. Bahkan Kau memberikan yang terbaik kepada kami. Hari ini anugerah-Mu turun buat anak-anak-Mu. Berikan passion yang dari Tuhan mengalir, muncul dari hidup kami dan mengubah akan destiny kami. Kami tidak akan biarkan hidup kami terombang-ambing tanpa anugerah dan tanpa passion-Mu. Kau tolong kami dalam nama Yesus. Termeterai dan blessing Tuhan turun dengan ajaib. Terima kasih Bapa. Kami percaya sebentar kami akan bawa korban kami, penyembahan kami dengan harta kami. Terima untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari katakan dengan iman saya lagi. God is too wise to be mistaken. Saya merasa Tuhan lagi bicara dengan hati banyak saudara. Roh Kudus berkata, jangan berhenti dulu nak. Aku masih berurusan dengan beberapa hati di tempat ini. Juga orang-orang yang sedang streaming, Anda yang sedang streaming. Tuhan lagi berurusan dengan hatimu. Beberapa dari saudara sempat marah dengan Tuhan, kecewa dengan Tuhan. Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara dengerin saya dulu, saudara. Tuhan pernah berjanji kepada Abraham, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Anda tahu sampai puluhan tahun dia menantikan itu. Dan sepertinya Tuhan tidak menepati janjinya. Satu hari setelah dia menang, dia menolak akan harta Sodom. Tuhan berkata, jangan takut Abraham, upahmu sangat besar. Tahu jawabannya? Jawaban orang frustrasi. Tuhan, blessing semua berkat Kau beri. Akhirnya yang akan mewarisi Eliezer hambaku. Aku tidak punya anak. Alkitab berkata Tuhan tarik tangannya. Dia bawa Abraham keluar. Dan bilang, kau lihat bintang itu. Hitung. Sebanyak itu nanti keturunanmu. Aneh sekali. Seperti berlarut-larut. Coba Anda pelajari firman. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya buka rahasianya. Setelah Abraham terima janji itu, janji Tuhan tetap berkuasa. Tapi Anda dan saya bisa membatasi Tuhan. Bahkan menghambat dia. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia ngomong sama istrinya. Karena istrinya cantik. Nanti kita keluar negara yang asing. Kamu tuh cantik banget. Nanti orang-orang di luar sana naksir kamu, mau ngawini kamu, gua dibunuh. Supaya aman, kemana-mana kita ngomong ya, kita saudara. Dan itu diucapkan oleh Abraham. Janji Tuhan berkata, keturunanmu akan sangat banyak. Abraham dengan mulutnya, dia mengatakan kita saudara. Dan kemanapun pergi dia berkata kami saudara, sekedar untuk menyelamatkan nyawanya. Saya percaya disitulah iblis berdiri dan nuntut Tuhan. Dan berkata Tuhan, kalau suami istri bisa punya anak, kakak adik tidak akan punya anak. Anda tahu itu. Masuk Mesir, ketahuan akhirnya. Tetap bungkam Abraham. Tapi kali kedua di tanah Abimelekh, ketahuan lagi. Karena Tuhan bertindak dengan keras. Disitulah Abraham buat pengakuan. Sejak sebelum keluar dari Ur Kasdim, menjelang keluar, aku minta dia mengakui sebagai adikku. Memang kami bersaudara, tapi kami juga suami istri. Akhirnya dia buat pengakuan. Pengakuan itu dia declare sesuatu. Pengakuan itu membuat tuntutan iblis
berakhir. Ngerti saudara? Dan Alkitab berkata pasal berikutnya, judulnya ajaib, Ishak lahir. Dan kata Ishak artinya tertawa. Kalau Anda ingin impianmu jadi kenyataan, membuat engkau tertawa, jangan pernah buat pernyataan mulut saudara apapun yang bisa menghalangi, memblokir berkat Tuhan sendiri dalam hidup. Kadang-kadang saya mau beritahu saudara, kita sedang menanti Tuhan menggenapkan janjinya, sementara Tuhan lagi menunggu kita membereskan segala sesuatunya. Dia berkata, sudah aku mau beri nak, kamu buat sesuatu yang menutup semua wadahmu, sehingga blessingku tidak bisa turun. Mari balikkan hati kita ke Tuhan, saudara. Mari cabut semua perkataan negatif yang pernah keluar dari mulut kita. Semua sumpah serapah kutuk yang pernah kita ucapkan buat diri sendiri. Dan seringkali itu yang menutup akan berkat Tuhan dalam hidup kita. Tuhan sangat baik. Dia sangat bijaksana. Nyanyikan lagu ini 1-2 kali lagi. Bereskan hati kita di depan Tuhan. Amen, saudara. Angkat tangan lagi. God is too much to be mistaken. Kami Tuhan, mari bereskan hati kami hari ini. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you practice His plan, trust His heart. God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, so when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, ya Tuhan, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. So when you don't understand, when you don't see His plan, when you can't trace His hand, trust His heart. Kami percaya hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau baik, Engkau luar biasa. Demi nama Tuhan Yesus, terima penyembahan kami dengan harta ini. Keluar dari passion kami kepadamu. Bicara Roh Kudus, berapa yang harus kami bawa kepadamu dalam nama Yesus. Amin.